anehnya itu harusnya kan kalau plastik kan dibakar meleleh ya mas ya. Iya. Itu malah jadinya abu. Langsung kayak baunya tuh wangi-wangi kayak wangi menyan gitu loh mas. Yang bener-bener sampai jari kaki itu, kaki kiri yang bagian tengah itu bener-bener putus. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Eh, Pada hari ini kita kedatangan tamu. Dia berasal dari Ambarawa. Dia mempunyai pengalaman tentang ayahnya yang dikirimi santet. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita sapa. Halo Mas Gresi. Halo mas. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Apakah pernah, ini kan masa pandemi ini mas, gimana kesehatannya, pernah kena juga nggak mas? Wah, masih aman mas. Masih aman ya? Masih aman, oke. Ada hobi apa mas nih? Hobinya pekerjaan? sih hobi juga kerjaan juga sih mas benernya. Main motor juga. Oh, main Hobi motor. yang jadi kerjaan, iya Oke. gitu. Tapi lebih ke motor apa ini mas? Custom Dibuat- mas. Custom? Iya ke custom. Kayak kalau gampangnya sih motor yang dipakai Pak Jokowi gitu. Oh, Iya iya. betul. Nah, pengalaman tentang mistis nih mas. Mm-mm. Ini terjadi kepada bapak ya, Iya ayah ya? betul. Nah, Bapak. itu gimana mas ceritanya? Eh, pertamanya tuh anu mas, bapak tuh sakit sakit. dibawa ke rumah sakit, indikasinya penyumbatan darah di kaki kanan ya. Oh. Kaki kanan. Terus kok udah beberapa kali dicek sih mas, sampai CT scan juga sering, penyumbatan di kaki. Udah berapa ya? Sekitar 3 bulan lah mas. Sekitar 3 bulan. Langsung kayak memang harus obatnya tuh harus jalan terus. Jadi mau nggak mau perawatan tuh jalan terus 3 bulan itu. Selama 3 bulan itu laju terus dari Ambarawa ke Trogorejo. Laju terus selama 3 bulan. Kok belum ada perubahan. Langsung kayak kita tuh bener-bener lah, kok nggak sembuh ya gitu loh mas. Anehnya sih gitu. Kok ada yang aneh kayak Padahal dari dokter yang menangani ayahnya, Mas Gresi sendiri juga ada yang disampaikan, maksudnya gimana keadaannya, kok nggak ada perubahan seperti ini, kayak gini terus. kalau itu tuh yang disampaikan dokter tuh ya cuma itu mas, penyumbatan di kaki. Katanya sih kalau itu diobatin, kalau kita mau minum obat pun juga darahnya tuh nggak ngalir sampai kaki ya, terutama yang bagian bawah kan mas, bagian jari gitu. Bagian jari ya. Nah itu terus setelah penanganan dari dokter sendiri tidak bekerja lah dalam arti itu, terus lanjut gimana mas pengobatannya? Pengobatannya masih tetap medis mas. Masih tetap medis. Itu gitu terus sampai selama hampir sekitar 1 tahun mas. Gitu terus. Jadi emang bener-bener dari Ambarawa laju terus ke rumah sakit. Nah, setelah sampai setahun nih, bapak hitungannya juga belum sembuh dan makin parah. Kalau selama 1 tahun itu ya mas, itu kalau medis ya emang bener-bener belum ada perubahan sih menurutku. Masih yang dirasakan masih tetap sama, setiap malam nggak bisa tidur, terus kalau gerak sedikit langsung sesek,
gitu. Kebetulan kan juga bapak punya penyakit jantung juga mas, punya penyakit jantung juga, periksa jantungnya masih aman. Ya cuma kendalanya itu mas, kendala waktu medis penyumbatan darah itu di kaki. Terus kita sempat curiga juga kan kok kayak nggak wajar gitu loh mas penyakitnya. Terus dibawalah ke orang pintar. Kebetulan pegawainya papa itu punya kenalan orang pintar juga. Dibawa ke sana, katanya sih memang ada kiriman berupa barang mas, berupa barang, disuruh nyari di tempat sekitaran rumah, di depan rumah terutama. Kebetulan di depan rumah itu banyak tanaman kan mas, banyak tanaman. Dicari sama helpernya papa itu, ketemu di sela-sela tanaman itu, di pot, di bawah pot. Barangnya itu berupa itu loh mas, kayak buntelan plastik gitu loh, buntelan plastik. Waktu dibuka isinya tanah apa ya, tanah merah gitu loh mas. Itu dibakar pakai korek nggak bisa, dibakar pakai torch. Akhirnya dibakar. Anehnya itu harusnya kan kalau plastik kan dibakar meleleh ya mas ya. Itu malah jadinya abu, dan tanahnya juga dibakar jadinya abu. Jelang 5 menit sudah dibakar itu langsung kayak baunya tuh wangi kayak wangi menyan gitu loh mas, kayak gitu di rumah. Terus ada saran lagi, suruh tiap hari malam Jumat itu suruh tirakat di rumah malam melek sampai pagi. Udah dijalanin sekitar 4 bulan ini mas, 4 bulan tirakat terus kan di rumah. Dan belum ada perkembangan juga mas waktu itu. Kayak yang bener-bener kita tuh juga bingung sih sebenarnya, kok aneh penyakitnya. Medis juga gejalanya ini, secara magic juga gejalanya katanya dikirimi. Cuman tuh cuma ngasih clue kalau dikirimin, cuman kita pun juga nggak tahu harus gimana gitu loh mas. Harus gimana itu sih. Udah dilakuin tirakat itu, udah. Terus ketemu lagi sama orang pintar lagi mas, ketemu orang pintar lagi juga sama, suruh kayak gini lah, gini udah dilakuin juga. Dilakuin juga sama saja, belum ada perkembangan, belum ada perubahan juga. Progresnya juga masih seperti itu. Dan parahnya sih sampai ngefek di kinerja ya mas ya, kinerja sehari-hari. Kan kebetulan papa juga kerjanya kan builder ya mas, bikin motor custom gitu kan. Sampai project itu tuh bener-bener 1 tahun stuck di situ terus, nggak ada perkembangan juga. Jadi kerjaan juga macet, penyakitnya juga stuck terus. Itu terus ke orang pintar belum ada perubahan juga. Yang benar-benar kita tuh udah kayak di titik ya udahlah pasrah, mau sembuh ya udah, kalau belum diizinin sembuh ya udah jalin dulu, kayak yang bener-bener mengalir aja gitu loh mas. Udah bener-bener pasrah gitu. Terus ya sebagai anak kan juga ikut mikir gitu loh mas, karena tiap malam juga efek sampingnya tuh nggak bisa tidur, kakinya tuh sakit terus kalau tiap malam. Mesti sesudah azan maghrib terutama udah mulai sakit tuh. Sampai bener-bener yang tidurnya tuh pagi, habis subuh baru bisa tidur. Itu setiap hari selama 1 tahun. Padahal bapak sendiri yang sebelumnya sakit dia nggak yang sering begadang seperti itu ya? Sebelumnya sih belum sih mas, belum nggak, maksudnya tuh nggak begadang yang bener-bener sampai pagi gitu, enggak. Paling lembur kerjaan paling sampai jam 2 lah, jam 1 gitu. Nah, terus kelanjutnya setelah keluarga pasrah nih, terus ada titik temu nggak? Titik temu waktu itu belum ada. Aku kepikiran juga buat minta tolong lah leluhurku yang sudah meninggal,
nyakar mas, nyakar di Iya. makam, berdoa sambil mintalah papa kayak gini, kalau bisa kalau bisa dibantu didoakan dari sana, Iya. kan yang udah meninggal juga mas. Oke. Itu Eh, setelah bapak itu penyakitnya tuh berarti semakin lama semakin parah ya? iya mas. Iya bener, kalau parahnya itu sampai yang bener-bener kan itu penyumbatan mas di kaki. Iya. Kalau istilah medisnya itu burgerkisis. Begitu. Ya burgerkisis istilah medisnya, yang bener-bener sampai jari kaki itu, kaki kiri yang bagian tengah itu bener-bener putus jarinya. Jarinya bener-bener putus. Ya waktu putus sih emang nggak kerasa apa-apa mas, katanya kayak bener-bener mati rasa gitu, kering karena nggak ada darah yang ngalir ke bawah kan mas, ke jari-jari gitu, bener-bener jarinya kering, ya udah putus gitu. Tapi untuk jalan untuk kegiatan sehari-hari juga agak susah juga ya seperti itu. Ya betul, terutama untuk kerja ya mas ya, kerja kan juga kerjanya jongkok jalan, jongkok, lebih sering jongkok sih mas kalau kerja, lebih sering jongkok. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya juga mas, karena sering jongkok darah juga nggak ngalir sampai ke bawah gitu. Nah, terus setelah yang kejadian jarinya bapak putus itu, apakah ada jawaban sendiri dari mungkin Tuhan mempertemukan mas dengan siapa? Waktu setelah jarinya sampai putus itu mas, ya karena kita juga udah pasrah mau sembuh ya, istilahnya alhamdulillah, kalau nggak sembuh ya udah mengalir aja gitu loh mas. Ya udah ngalir terus sampai kehidupannya papa kan dulu juga di Semarang, sekarang kan pindah di Ambarawa, kan masih barusan mas, sekitar 3 tahun. Masih sekitar 3 tahun. Kalau aku main ke Semarang kebetulan tuh juga mainnya tuh sama teman-temannya papa dulu yang dulu. Iya. Waktu mudanya kan, sekarang mainnya sama aku. Kalau sekarang sering pada tanya papa gimana. Kalau aku sih ya bener-bener capek sih mas ditanya kayak gitu terus. Tapi ya gimana, emang yang terjadi seperti itu. Bener-bener yang capek sih mas kalau dibahas kalau soal itu sih waktu itu. Terus rezekinya aku ada teman kenalin lah sama temanku orang bisa juga, Mbak Vina namanya. Mbak Vina. Betul. Terus waktu itu ketemu juga nggak apa ya mas, nggak terplanning sih. Aku diajak temanku main, kebetulan ada Mbak Vina juga, ngobrol-ngobrol akhirnya ketemu. Aku ceritakan waktu itu, cerita kronologisnya gini. Terus Mbak Vinanya bilang seminggu setelah kita ngobrol itu mau main ke rumah. Gitu. Main ke rumah. Waktu udah main ke rumah, katanya emang bener-bener ada kiriman, memang ada kiriman sih mas. Memang ada kiriman, dan positifku masih kok sampai dikirimin kayak gini ya. Emang kayak papaku tuh juga nggak pernah main yang namanya apa ya mas, yang namanya dukun atau gimana tuh nggak pernah gitu loh mas. Kok sampai imbasnya kayak gini. Ya aku realistisnya sih karena papaku juga bisnis bengkel custom juga, yo mungkin ada orang yang iri atau gimana gitu. Terus ketemu sama Mbak Vina lagi, kembali ke situ. Memang bener-bener yang apa ya, kirimannya tuh memang bener-bener banyak sih mas, nggak cuma berupa barang, tapi udah kayak makhluk-makhluk apa ya, jin. Dan mas juga merasakan di rumah itu juga seperti apa, berbeda? Ya bener mas, Suasananya juga pasti kalau itu rasanya, karena di rumah tuh rasanya nggak tenang mas, nggak tenang, bener-bener kayak gelisah gitu loh mas. Gelisah terus, perasaannya pokoknya nggak tenang, buatin ngelakuin kegiatan juga nggak enjoy gitu loh mas. Nggak enjoy ya, nggak karuan gitu loh mas perasaannya kalau di rumah. Nah, terus setelah ketika Vina datang ketemu bapak, nah bisa diceritain mas seperti apa? Waktu Mbak Vina ketemu bapak ya, itu
Mbak Vina datang, ya kata Mbak Vina juga memang ada kiriman, dan kirimannya juga udah banyak, juga udah berupa jin gitu loh mas, enggak pada umumnya gitu loh mas, udah enggak pada umumnya. Karena terus cerita juga kronologisnya, katanya sih bapak pernah transaksi barang sama klien, tapi si klien itu bawa satu orang lagi kayak sebagai itu loh mas, maklar. Oh, Nah makanya. sebagai maklarnya dikenalin lah sama bapak, si klien yang mau beli barang itu, yang mau transaksi itu kan, dikenalin sama bapak, transaksi. Akhirnya memang endingnya si klien tidak mendapatkan apa yang dia cari dari bapak. Terus nggak tahu kok, heranku sih sampai efeknya kayak gitu, sampai bapak dikasih kiriman gitu. Padahal juga transaksinya nggak seberapa sih mas, cuman kok sampai kayak gitu loh mas. Kok Berarti tega ini gitu. akar permasalahannya dari waktu transaksi sama klien dengan maklar itu. Iya betul. Berarti ada hubungannya dengan itu. Padahal sebelumnya itu bapak juga sehat-sehat aja. Iya betul mas. Oh, berarti ada salah satu di antara kedua orang itu ya, yang mungkin kurang suka sama dengan bapak, akhirnya membuat sakit seperti itu. Nah, terus Mas sendiri juga menyaksikan ketika Vina itu mengobati bapak juga. Iya mas, waktu itu juga aku dampingi bapak juga buat pengobatan itu. Ya pengobatannya sih gimana ya mas, aku cocok-cocok aja sih mas, karena nggak banyak, nggak beda sih mas, ya bukan beda-bedain yang orang yang mau ngobatin sih mas, enggak. Cuman kayak nggak yang neko-neko tuh mas, harus inilah, harus gitu, harus nyediain ini, nyediain itu, harus gini ya gitu, nggak banyak syarat dulu mas. Jadi kalau ngobatin ya udah ngobatin aja gitu loh, nggak apa-apa. Itu sekali Vinanya datang dan bapak akhirnya sembuh atau seperti apa, dan yang dirasain bapak seperti apa setelah kedatangan Vina dan pengobatannya? Waktu itu memang kalau perkembangan orang sakit kan nggak langsung yang benar-benar sembuh gitu kan mas. Pasti kan juga step by step. Setelah diobati itu juga memang udah kerasa sih mendingan daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kan karena bapak, terutama kalau makan mas, kalau makan dengan porsi yang seperti biasanya tuh langsung sesek, dadanya sesek. Terus diobati Mbak Vina itu dicoba buat makan porsi seperti biasanya waktu sebelum sakit gitu mas. Itu dicoba, itu juga nggak apa-apa, nggak ngerasa sesak atau gimana, tidur juga enak, pulas. Buat bangun pagi lanjut aktivitas juga masih oke gitu. Berarti ada perkembangan jauh ya. Iya setelah betul. diobati Mbak Vina. Nah, setelah pengobatan Mbak Vina itu sendiri dan berkembang menjadi sehat, bapak apakah terus menjadi balik lagi sakit atau ya udah sampai sekarang sudah sehat? Kalau sudah pengobatan itu memang perubahannya bisa dibilang ya mending lah mas. Ya 50% lah kalau dipersentasekan ya. 50%. Terus akhir-akhir ini kok juga balik lagi. Kayak gitu. Kakinya juga sering sakit. Ternyata memang efek samping dari obat juga, karena apa waktu sering medis gitu kan. Kan juga sering dikasih obat gitu loh mas. Dan sekali minum pun juga obatnya banyak. Memang dibilang banyak. Jadi mungkin itu efek samping dari beberapa obatnya ya mungkin ya mas ya. Positifnya seperti itu. Gitu sih mas. Mungkin bisa kita mendapat pelajaran dari pengalamannya bapak mas ya, karena kita bersinggungan dengan orang, mungkin ya kita salah kata atau salah ucap, mungkin yang menjadikan salah paham, akhirnya orang lain yang berbuat jahat dalam bentuk yang tak kasat mata, mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti kita lanjutkan sesi dengan
Mbak Vina, kita tanyakan dulu seperti apa sih yang dari sosok Mbak Vina ini menerawang kejadiannya Bapak gitu. Iya. Oke, makasih Mas ya sudah Siap. datang kemari. Terima kasih Mas. Ya, Sobat Mistis, kita akan nanti lanjutkan dengan mengobrol Mbak Vina yang akan menjelaskan tentang penyakitnya Bapak dari Mas Gresi sendiri.